Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita pilihan hari ini. Diduga mengalami remblong, sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu rumah tangga serta 2 bocah menimpa atap rumah. Orang tua siswa ketahuan memalsukan alamat domisili anaknya. 10 calon murid baru yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos dianulir panitia pelaksana SPMB SMA Negeri 3 Bandung. 2 tahun pasca pengurangan rute penerbangan, Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung makin sepi penumpang. Kota Bandung kehilangan 4 juta wisatawan setiap tahunnya. 2 tahun pasca pengurangan rute penerbangan, Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung sepi penumpang. Pemerintah Kota Bandung meminta pemerintah pusat bisa mengembalikan rute penerbangan seperti sedia kala karena sejak pengurangan rute, Kota Bandung kehilangan 4 juta wisatawan setiap tahunnya. Kondisi Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung saat ini sepi. Lalu lalang penumpang domestik maupun luar negeri tidak tampak seperti tahun-tahun sebelum pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan tahun 2023 lalu mengalihkannya ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka. Padahal Bandara Hussein setiap hari bisa memberangkatkan 2.300 penumpang. Namun kini hanya 5 penumpang saja dengan rute penerbangan Bandung Pangandaran. Dan rencananya akan menambah rute penerbangan Bandung-Yogyakarta. Kebijakan pemerintah pusat ini turut memukul sektor pariwisata Kota Bandung. Pengalihan penerbangan ke Bandara Kertajati membuat Kota Bandung kehilangan 4 juta wisatawan per tahun. Wali Kota Bandung meminta agar pemerintah pusat dapat mengembalikan lagi rute penerbangan di Bandara Hussein seperti sebelumnya. Prinsipnya saya akan berjuang terus untuk ke pemerintah pusat karena kan pemerintah provinsi sudah mengatakan kartunya keputusannya ada di pemerintah pusat, maka kita akan mengejar terus ke pemerintah pusat gitu. Untuk dibuka kembali dan mengembalikan kejayaan Hussein tahun 2019 sebelum Covid itu 4 juta penumpang setiap tahun, di mana 20%-nya datang dari luar negeri. Nah itu keinginan Pak Wali kapan gitu bisa dibuka? Di kamari ke nama. Sebagai operator bandara, General Manager Bandara Hussein Sastranegara Bandung hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Rata-rata sehari adalah 5 penumpang yang ada. Tapi kami melakukan penugasan dari pemerintah. Ya, kami melakukan penugasan pemerintah, artinya kami masih dengan senang hati tetap untuk pelayanan 3S 1C tersebut. Tentunya ada loss yang sangat besar sekali. Apa yang terjadi pada Bandara Hussein Sastranegara ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah haruslah dibuat dengan pertimbangan ilmiah yang tepat agar tak justru memperburuk kondisi masyarakat. Dikuranginya penerbangan di Bandara Hussein Sastranegara dengan harapan masyarakat dan wisatawan akan beralih menggunakan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka rupanya tak terwujud. Posisi Bandara Kertajati yang terlalu jauh dari Kota Bandung membuat penumpang justru menghindari penggunaan moda transportasi udara. Hasilnya, kedua bandara Kertajati dan Hussein Sastranegara terlihat sepi. Geliat ekonomi Bandung Raya dari sektor pariwisata pun ikut meredup. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Curahan hati Wakil Gubernur Erwan Setiawan di depan rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang menyinggung Sekda Herman Suryatman ramai menjadi perbincangan. Diduga terjadi konflik internal antara Sekda Jabar dan Wakil Gubernur akibat Gubernur Deddy Mulyadi yang lebih sering menugaskan Sekda ketimbang wakilnya sendiri. Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat. Supaya lebih real, lebih tadi disampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP, dan juga sekalian tanyakan kamana wae sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir.
Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Curhat dan sindiran Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan terhadap Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman di depan sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat akhir pekan lalu memunculkan berbagai penafsiran dari masyarakat. Sebagian menduga terjadi konflik internal dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat antara Wakil Gubernur dan Sekda. Dikonfirmasi mengenai pernyataan Wakil Gubernur tersebut, Sekda menanggapinya secara diplomatis. Ia menampik terjadi konflik dan mengaku akan segera menemui Wakil Gubernur Erwan Setiawan. Pak Gubernur kan sudah menjawabnya, itu kan kerinduan, kangen. Dan insya Allah nanti saya akan menghadap ke Pak Wakil Gubernur. Pak, tapi sudah ada komunikasi belum Pak sementara ini Pak dengan Pak Erwan Pak? Tidak ada, kami baik-baik saja. Ada komunikasi Pak dengan Pak Erwan? Ada. Ini kan bagian dari dinamika, dialektika, romantika, ya kan. Justru indahnya pemerintahan pada saat ada dinamika. Yang paling penting hati kita bersih dan tentu tujuannya sama, membuat Pemda Provinsi Jawa Barat ya berkinerja tinggi sehingga bisa mewujudkan visi Jawa Barat istimewa. Pak, respon Pak Erwan waktu itu gimana Pak setelah komunikasi Pak? Setelah Pak Erwan komunikasi? Saya kira teman-teman kan lebih paham dan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Staf yang baik, saya loyal ke Pak Gubernur, loyal ke Pak Wakil Gubernur, loyal ke teman-teman, loyal ke DPRD, lebih jauhnya loyal ke masyarakat. Karena kami ada untuk rakyat. Memang sebagian masyarakat melihat Sekda Provinsi Jawa Barat lebih sering berada dekat Gubernur Deddy Mulyadi dibandingkan Erwan Setiawan, wakilnya sendiri. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat meminta gubernur bisa mendelegasikan wewenang ke pemerintahan secara merata sehingga berbagai masalah yang dihadapi masyarakat bisa diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan baik. Ini kan yang dibawa oleh gubernur kan selalu sekdanya bukan wakilnya, itu mungkin pandangan dari DPRD seperti apa nih? Nah, itu kan hak prerogatifnya gubernur, kita tidak mau masuk ke wilayah itu. Ya dari DPRD sih ya kita berharap eksekutif benar-benar solid, kompak di bawah komando Pak Gubernur. Pak Gubernur saya yakin tidak bisa juga menyelesaikan semua persoalannya sendiri. Maka harus ada pendelegasian, harus ada penugasan. Maka kita berharap misalnya ke depan Gubernur selain menugaskan Pak Sekda, menugaskan juga Pak Erwan, juga penugasan seluruh kepala OPD untuk menyelesaikan persoalan rakyat di Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar juga berharap sindir-menyindir atau apapun namanya antara pejabat teras pemerintahan Provinsi Jawa Barat bisa segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu kinerja Pemprov secara keseluruhan dan masyarakat Jawa Barat bisa lebih sejahtera. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Anda pernah menyaksikan gelaran seni sisingaan? Nah, di Subang, anak-anak SD menggelar atraksi sisingaan di depan para guru dan orang tua. Tak hanya seru, acara ini juga mengajarkan anak-anak untuk cinta budaya lokal. Alunan musik mengiringi gerak tari anak-anak SD Negeri Mekarbakti, Desa Cilamaya, Girang, Subang. Penampilan mereka pun disambut riuh rendah para penonton. Para guru dan orang tua bertepuk tangan menyaksikan lenggak-lenggok anak-anak memainkan sisingaan. Wah, meski anak-anak, ternyata mereka kuat menggotong sisingaan loh. Sisingaan ini dengan tumpuan kaki dan membentuk formasi 2 tingkat. Maksud dan tujuannya diadakan sisingaan ini itu merupakan salah satu program sekolah kami, di mana program ini tujuannya itu ingin melestarikan kebudayaan rakyat Subang, itu gotong singa. Jadi kalau misalnya acara tidak diadakan, maka saya mengkhawatirkan kebudayaan kita, khususnya Kota Subang, itu akan hilang.
Penampilan para siswa yang menghibur ini diharapkan bisa melestarikan budaya leluhur khas Subang. Apalagi seni budaya Sisingaan sudah terkenal di mancanegara dan telah dimasukkan dalam pelajaran muatan lokal. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.